Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allamna bima yanfa'una. Baik, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan atau memaparkan materi tentang pergerakan dan pengawasan lembaga pendidikan Islam. Yang terkhusus pertama-tama kita hormati dosen mata pembelajaran ini, yaitu Al-Ustadz Al-Ustadz Ibnu Ahmad, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Semoga apa yang kita diinginkan dan kita butuhkan ilmu ini tersampaikan dengan baik. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adapun materi yang pertama yaitu tentang pergerakan dan pengawasan LPI yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Lanjut. PPT-nya, Wid. Baik. Sebelumnya mohon maaf, kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Wid Nazila Utami. Yang kedua, Rizky Mubarak. Yang ketiga, Muhammad Faiz Willy Nazmi. Baik. Apa itu pengertian actuating? Pengertian actuating secara bahasa actuating adalah pengarahan atau dalam arti lain yaitu pergerakan pelaksanaan, sedangkan cara istilah actuating itu adalah mengarahkan semua anggota karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, kata actuating dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan organisasi dengan berdasarkan pedoman pada perencanaan planning dan usaha pengorganisasian. Pelaksanaan suatu pekerjaan dan penggunaan alat-alat bagaimanapun handal dan canggihnya baru bisa dimanfaatkan apabila anggota organisasi ikut berperan aktif dalam melaksanakannya. Lanjut. Adapun prinsip-prinsip actuating ialah yang pertama, prinsip actuating. Di dalam pelaksanaan terdapat prinsip pelaksanaan. Jika prinsip-prinsip yang ada baik dan mengarah pada tujuan yang telah diterapkan, maka akan menghasilkan pelaksanaan yang baik pula di dalam pelaksanaan tersebut. Pengarahan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia, mengerti, dan menyumbangkan tenaga kerja efektif untuk mencapai tujuan. Prinsip yang pertama yaitu ini mengarah pada tujuan pokok dari pengarahan. Kemudian prinsip keharmonisan dengan tujuan orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan organisasi. Kemudian prinsip yang ketiga itu prinsip kesatuan komando, di mana prinsip ini satu kesatuan untuk saling dorong-mendorong antara bawah dan atas. Jadi prinsip ini yaitu prinsip satu tujuan, satu impian, satu visi dan satu misi untuk mencapai hasil tujuan daripada organisasi tersebut. Kemudian dari penjelasan ini, dengan adanya prinsip-prinsip yang ada, maka akan mempermudah tercapainya tujuan yang sudah diterapkan dalam pelaksanaan. Di dalam prinsip-prinsip pelaksanaan tergantung pada pengarahannya, yakni aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan ide atau pikiran serta tenaga kerja yang efektif untuk mempermudah mencapai tujuan yang telah diterapkan dan ditentukan. Kemudian, slide selanjutnya, apa itu fungsi dan tujuan executing? Fungsi yang pertama kita bahas adalah fungsi. Fungsinya itu pergerakan executing merupakan bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Adapun fungsi pokok pergerakan executing di dalam manajemen adalah satu, mempengaruhi seseorang atau orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Kemudian menaklukkan gaya tolak seseorang, kemudian membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik, kemudian mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja dan mengabdi. Kemudian menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhannya, negara dan masyarakat demi tercapainya suatu tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Seperti itu. Terus fungsi pergerakan executing merupakan bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Ada pergerakan executing dalam manajemen adalah sebagai berikut. Mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut, menaklukkan gaya tolak seseorang, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan, ya, saudari Wiwit. Slide selanjutnya. Kemudian tujuan executing dalam organisasi, yaitu ialah suatu usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu atas tugas yang harus dikerjakannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Tindakan executing pergerakan menurut para ahli ada 3, yang ada kalanya harus diperinci lebih lanjut ke dalam 3 tindakan sebagai berikut, yaitu memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan lebih baik. Memberikan bimbingan lewat contoh-contoh tindakan, contohnya seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pemimpin dan bawahan supaya ada pembahasan yang sama, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap pengetahuan dan keterampilan bawahan. Kemudian, pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Semua
masukan dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuannya. Mungkin itu yang saya bisa paparkan pada pengertian fungsi dan tujuan actuating. Adapun langkah-langkah actuating akan disampaikan oleh Saudari Wiwit Najila. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah actuating atau penggerakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam manajemen itu sendiri ada beberapa tahap terstruktur yang memang harus runtut kita laksanakan agar dalam mencapai tujuan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun tahap selanjutnya setelah melalui tahap pengorganisasian, perencanaan, adalah actuating atau aktualisasi. Nah, dalam actuating ini terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan seorang pimpinan dalam melaksanakan penggerakan terhadap anggota-anggotanya. Adapun langkah yang pertama yakni pemberian motivasi atau motivating. Kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan semangat atau dorongan kepada bawahan agar bawahan dengan sadar atau tidak sadar mau untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pemberian motivasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam rangka penggerakan. Jadi jelas ya, sebelum anggota itu melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, itu memang pimpinan itu memiliki wewenang untuk memberikan motivasi kepada mereka agar mereka menjadi semangat, agar mereka itu mempunyai inspirasi, gairah dalam dirinya sehingga mau gitu melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Kemudian langkah yang kedua yaitu memberikan bimbingan. Selain memberikan motivasi dari pimpinan itu sendiri, seorang pimpinan juga harus membimbing, tidak hanya memberi wejangan-wejangan, tapi dia juga harus membimbing bagaimana caranya untuk melakukan ini, bagaimana caranya untuk melaksanakan tugas yang ini, yang itu, seperti itu. Kemudian ada koordinasi. Nah, setelah adanya motivasi, adanya bimbingan, kemudian ada koordinasi. Koordinasi di sini adalah penjalinan hubungan di mana para petugas yang telah ditempatkan atau para anggota yang telah ditempatkan di bagian tertentu itu harus saling berhubungan antar anggotanya, harus saling berhubungan antar anggota dengan pimpinannya, karena tanpanya ada koordinasi itu nanti akan ada mungkin kesalahpahaman atau ketidak efektifan pekerjaannya sehingga pimpinan tidak tahu menahu mengenai apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian langkah yang keempat yaitu penyelenggaraan komunikasi. Ini merupakan hal yang sangat penting, bahkan di luar manajemen pun komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi manusia, karena memang tanpa adanya komunikasi tidak akan saling mengetahui satu sama lain. Komunikasi itu dibutuhkan untuk hubungan timbal balik antara atasan dengan para pelaksana kegiatan. Komunikasi itu sangat penting di dalam sebuah organisasi karena demi kelancaran mencapai tujuan. Karena kalau tidak ada komunikasi, nanti akan ada miskom seperti pimpinan tidak dalam proses pekerjaan oleh bawahannya juga tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan, makanya itu komunikasi sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan dan peningkatan pelaksanaan. Setelah adanya motivasi, kemudian adanya bimbingan, ada koordinasi dan komunikasi, maka seorang pemimpin juga harus selalu mengembangkan dan meningkatkan apa yang sudah dilaksanakan. Seperti mungkin kayak si anggotanya ini diberikan arahan-arahan tertentu bahwa kamu sudah baik dalam bekerjanya, tapi akan lebih baik kalau dikembangkan seperti ini, agar nanti hasilnya juga lebih baik lagi. Jadi
ada proses pengembangan, ada proses pembaharuannya dalam jalannya pelaksanaan dari manajemen itu sendiri. Sehingga tidak hanya tetap gitu, pasti ada perubahan, ada perkembangan yang lebih baik. Itu untuk langkah-langkah. Kemudian ada actuating menurut pandangan Islam. Nah, dalam bahasa Arab, actuating atau penggerakan itu adalah al-taujih yang berarti mengarahkan. Adapun dalam Al-Quran itu juga sudah banyak yang menjelaskan mengenai actuating ini atau penggerakan ini. Ada beberapa simbol-simbol gitu atau kalimat-kalimat tertentu yang itu intinya tentang actuating. Seperti dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qayyimal yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasanah. Maknanya sebagai bimbingan yang lurus untuk memberi peringatan kepada siapapun tentang adanya azab yang sangat keras dari sisinya dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang selalu mengerjakan amal-amal soleh bahwa bagi mereka ganjaran yang baik. Nah, pada ayat tersebut ada beberapa kalimat yang merupakan inti actuating, yaitu qayyiman, yundhiru, dan yubashiru. Memberikan bimbingan merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam menciptakan iklim kerjasama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, memberikan apresiasi atas keberhasilan dan peringatan akan potensi kegagalan apabila tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya juga tidak boleh dilupakan oleh seorang pimpinan. Nah, itu merupakan salah satu contoh ayat. Nah, di dalam actuating dalam pandangan Islam itu memiliki 5 sisi atau 5 hal yang bisa dikatakan bahwa hal itu termasuk dari actuating yang ada dalam manajemen. Yaitu yang pertama at-tabsyir atau kabar gembira. Ini sudah termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah yang mana dalam ayat ini Quraisy Shihab itu berpandangan bahwasanya manusia itu memiliki karakter yang sama berupa kesiapan untuk tersesat. Sebagian mereka ada yang lebih diberi sebab-sebab untuk berbuat baik, sementara yang lain memiliki kesiapan untuk tersesat. Karena itulah manusia kemudian saling berbeda. Disinilah Allah mengutus para nabi kepada mereka untuk memberi petunjuk, memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, Allah mengutus para nabi sebagai utusannya yang menggerakkan dan mengarahkan umatnya menuju jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Dari tugas para nabi itu antara lain sebagai pemberi kabar gembira. Menurut ayat ini, langkah pertama yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggota supaya melaksanakan secara maksimal apa yang telah ditugaskan kepadanya, yaitu memberi kabar gembira. Maksudnya di sini seperti motivasi tadi. Jadi sebelum anggota ini tadi semangat atau menjalankan tugasnya, itu pemimpin itu sangat dianjurkan untuk memberikan kabar gembira seperti memberikan apresiasi atau memuji atau menyanjungnya, sehingga nanti dalam proses menjalankannya itu mereka itu lebih merasa percaya diri sehingga tidak malas-malesan gitu. Itu untuk memberikan kabar gembira. Kemudian yang kedua yaitu ada al-inzar atau peringatan. Organisasi apapun selalu mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua elemen yang ada. Nah, punishment diberikan kepada orang-orang yang keluar atau menyeleweng dari aturan organisasi. Indar merupakan tugas kedua seorang Rasul sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 213 di atas tadi, yaitu langkah keduanya adalah memberi peringatan. Jadi selain pemimpin itu memberi kabar gembira atau memberi hadiah gitu kan kepada anggotanya, penting juga bagi seorang pemimpin itu untuk memberi peringatan seperti mewanti-wanti kayak nanti kalau bekerja tidak boleh seperti ini. Ingat kita punya peraturan seperti ini. Jadi tidak boleh anggota itu seenaknya sendiri gitu dalam melaksanakan tugasnya. Dari sana kemudian akhirnya bisa menimbulkan menumbuhkan perasaan was-was, perasaan berhati-hati dari diri anggota tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dalam perasaan berhati-hati tadi dalam melaksanakan tugasnya akhirnya lebih bisa dipercaya, kemudian tidak seenaknya sendiri atau bahkan berbuat keonaran di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang namanya al-dakwah atau mengajak atau menyeru. Dakwah menurut Muhammad Haidar Hussein adalah upaya untuk memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Nah, hal ini juga sudah termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, seorang pemimpin di sini sudah jelas sekali bahwasanya haruslah selalu mengajak dan menyeru anggotanya untuk mengarah kepada sesuatu yang baik, kepada kebajikan, sehingga nanti dalam mengerjakan tugasnya itu mereka tidak hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja, tapi mereka juga di dalam hatinya akan ada selalu motivasi untuk berbuat baik, untuk amar ma'ruf tadi, serta nahi mungkar, untuk mencegah hal-hal yang buruk. Mungkin melihat kecurangan-kecurangan yang ada dalam manajemen atau organisasi tersebut, sehingga mereka tidak mau ikut campur dalam hal itu atau bisa mencegah hal itu untuk terjadi. Pemimpin harus selalu harus selalu memikirkan hal ini juga agar mengajak para anggotanya untuk selalu berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu at-tarbiyah, bimbingan atau pendidikan. Nah, at-tarbiyah itu merupakan bentuk masdar dari kata robba yurabbi tarbiyatan. Sedangkan menurut istilah merupakan tindakan mengasuh, mendidik atau memelihara. Nah, ini juga termaktub dalam Quran surat Al-Isra yang maknanya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, seorang pemimpin itu harus juga membimbing dan mendidik anggotanya. Itulah mengapa sebagai seorang pemimpin itu, untuk menjadi seorang pemimpin itu dibutuhkannya keilmuan yang matang. Tidak bisa hanya sekedar mau saja jadi pemimpin, tapi juga harus punya potensi, juga harus punya ilmu. Sehingga nanti dalam proses manajemen itu tadi, pemimpin harus bisa mendidik dan membimbing anggotanya agar mereka juga menjadi orang-orang yang juga terdidik, berilmu juga seperti seorang pemimpin itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu al-irsyad atau pengarahan. Abu Al-Fajr bin Al-Jauzi mendefinisikan kata irsyad sebagai usaha yang dikeluarkan untuk memberikan nasihat kepada orang lain serta pengarahan kepada kegiatan yang positif. Jadi selain tadi ya, memberikan kabar gembira, kemudian memberi peringatan, kemudian dakwah, mengajak kepada kebaikan, kemudian itu tadi yang terakhir yang tadi juga ada memberikan pengarahan, maka seorang pemimpin itu harus memperhatikan 5 hal tadi. Sehingga dalam proses manajemen itu akan berjalan dengan baik. Itu menurut menurut pandangan Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky Mubarok. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah proses memonitor aktivitas untuk memastikan aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan. Dengan kata lain, apakah aktivitas itu sudah sesuai rencana atau tidak? Jika tidak, maka perlu adanya satu revisi. Nah, dalam suatu pengawasan ada 4 macam dasar jenis pengawasan, yakni A, yaitu waktu pengawasan dibagi menjadi 2, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadi penyelewengan, kesalahan. Kemudian, pengawasan represif dilakukan setelah rencana dijalankan. Yang B, menurut objek pengawasan, dibagi menjadi 4, yaitu ada produksi, keuangan, waktu, manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Yang C, yaitu
menurut subjek pengawasan. Dibagi menjadi dua, yaitu intern dan ekstern. Selanjutnya, yaitu tujuan atau fungsi controlling. Tujuan atau fungsi controlling sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Sekian berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, fungsi dari pengawasan diartikan pula sebagai penilaian yang menjadi tugas setiap manajer untuk lembaga pendidikan. Penilaian termasuk unsur yang penting dalam kegiatan manajemen, karena penilaian berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Menilai sesuatu kegiatan apakah terlaksana dengan baik atau gagal merupakan sasaran penilaian atau pengawasan. Kemudian langkah-langkah controlling, yaitu yang pertama mengkoordinasikan semua program yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya, memperkaya pengalaman pimpinan lembaga pendidikan. Yang ketiga, memperlengkapi kepemimpinan lembaga pendidikan. Selanjutnya, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dalam pendidikan. Kemudian, memberikan fasilitas kepada pelaksana program kerja. Selanjutnya, yaitu memberikan penilaian yang terus-menerus terhadap kinerja pelaksana program pendidikan. Selanjutnya, yaitu memberikan pengetahuan atau skill pada setiap pelaksanaan program pendidikan. Selanjutnya, membantu meningkatkan kemampuan kerja para pelaksana program pendidikan, baik guru, pimpinan jabatan struktural, staf administrasi, dan personel terkait lainnya. Selanjutnya yaitu controlling menurut Islam. Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan Allah. Sesuai yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia bertindak hati-hati. Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, di mana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita berbuat. Yang kedua, yaitu sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari diri sendiri. Nah, sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya. Beberapa hadis Rasulullah juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau situasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuknya pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu yang baik. Terima kasih kepada penyampai materi. Alhamdulillah, materi demi materi sudah tersampaikan. Baik, mungkin itu yang kita bisa sampaikan dari kelompok 6. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat tersampaikan dengan baik. Baik, saya mungkin izin dari kelompok, kami mungkin izin dari kelompok ini untuk menutup dan mengakhiri presentasi. Sebelum kita tutup,
alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, tatim ikrati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tep. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aku minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.